Halo Sobat Racing, jumpa lagi di Alki C32. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tentunya terbebas dari virus COVID-19 yang lagi viral saat ini ya. Oke, kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke gua dan ke DM juga. Bang, gua mau harian tapi gua mau mengaplikasikan Satria Fu gua maksimalkan jadi 155 standar porting gitu kan. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama kelas ini ya. Jadi Satria Fu Standar Porting 155 itu sebenarnya kelas baru di tahun 2018-an kalau gua nggak salah. Di zaman dulu itu disebut dengan kelas standar korek. Semua boleh dikorek asal pakai suku cadang bawaan pabrik ya. Dilarang mengganti dengan part aftermarket. Oke, terus apa aja sih yang perlu diganti kalau misalkan mau memaksimalkan ya Satria Fu harian pakai atau berkiblat ke Satria Fu Porting 155 yang buat tes. Nah, sebelum ke tahap itu kita perlu melirik dulu ke regulasi di balap yang dipakai di balap itu. Ubahannya di apa aja sih, di regulasinya yang diperbolehkan gitu kan. Untuk Satria Fu Porting 155 itu kalau gua nggak salah itu ada 10 poin. Nah, buat kalian yang nyimak video ini dan kalian bermain juga di 155, kalau gua nanti poinnya ada yang kurang, lo boleh komen di bawah, lo boleh tambahin ya. Oke, yang pertama itu noken atau cam itu harus standar ya. Bahannya harus standar, nggak boleh pakai aftermarket. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri boleh in-in, X-nya boleh diganti ya, boleh in-in. Lalu untuk yang kedua, diameter klep standar dari bahan standar bawaan motor. Itu untuk klepnya. Yang kedua, diameter klepnya. Lalu untuk yang ketiga, porting in-X bebas ukurannya. Nanti gua ulas juga, gua kasih enaknya di Satria Fu Porting 155 buat harian itu porting in-X-nya berapa sih ukurannya, nanti gua bahas juga. Keempat, knalpot bebas bro, knalpot bebas. Dan untuk yang kelima itu karbu juga bebas. Keenam magnet. Nah, itu magnet itu magnet standar ya, magnet standar boleh dibubut, tapi dianjurkan batu magnetnya itu nggak boleh sampai terlepas, dan juga nggak boleh pakai magnet smash. Yang ketujuh, tujuh kan ya. Nah, untuk yang ketujuh ini krek as standar, stroke up standar, cuman stang pistonnya boleh diganti. Itu yang ketujuh. Lalu yang ke-8 rasio. Untuk rasio bebas. Nah, rasio itu ukurannya berapa sih yang enak gitu kan. Nanti gue bahas juga nih ukurannya, rasio, untuk rasio, dan juga gue bocorin sedikit tentang harganya nanti ya. Nanti ini kelarin dulu baru sampai 8 kan. Sekarang untuk yang ke-9, rangka tetap standar, sama tangkinya juga tampak luar 80%, jadi masih pakai tangki standar. Untuk yang terakhir atau yang ke-10, yang sepengetahuan gua tuh shock breaker depannya tetap standar. Cuma saran gua, meskipun misalkan ini dipakai untuk harian gitu ya, meskipun dipakai untuk harian, kalau lo pakai spek ini, kalau gua saranin sih untuk shock belakangnya di custom lah ya, di ribbon, dan shock depannya juga menyesuaikan, sedikit dienakin. Itu bocorannya enaknya itu olinya pakai oli hidrolik bro, pakai oli hidrolik. Lo bisa lihat di video gua sebelumnya yang tentang custom shock atau ribbon shock, itu ada. Nah, itu tadi ya poin-poin di regulasi balap Satria Fu Standar Porting 155. Terus kalau mau berkiblat pada Porting 155 buat harian supaya bisa jadi lebih cepet tentunya ya, cepet lari meninggalkan mantan, lari meninggalkan lawan. Nah, ini dia jamunya nih. Ini udah gua tulis lah ya, ada sekitar 7 poin yang perlu diperhatikan.
Ini sama biayanya juga gua sertain nih di sini. Makanya simak videonya, jangan di skip-skip. Ntar kalau di skip-skip lu nanyanya nggak nyambung, bro. Untuk yang pertama CDI, lu bisa pakai CDI iMac 24 step. Itu harganya sekitar 1 jutaan. Kalau lu pakai Super Pro itu harganya sekitar 1.500.000. Terus yang kedua yang perlu diperhatiin tuh karbu PWK 35 Sutco, itu original sekitar 3.300.000-an. Ya kalau lo mau pakai PWK aftermarket lainnya yang ya KW-KW-an atau merek lokalan gitu kan, itu ada sekitar 600-an ya bro, 600-an sampai 800-an ada. Itu cuma ya ada harga ada kualitas biasanya ya. Itu karbusco. Jadi ini harganya jangan buat patokan harganya segini ya. Gue ulang lagi, kalau gue nyebutin harga itu kalau lo nyari di online shop harganya bisa lebih tinggi gitu. Terus PJMJ. Nah, ini PJMJ ini perlu nih, biasanya pada nanya nih kalau udah nyeting karbu yang ditanyain PJMJ. Ini yang gue omongin di sini Satria Evo yang keadaan standarnya itu normal, nggak bermasalah gitu ya. Oke, jadi PJMJ lo pakai 48 sama 125. Itu kalau beli merek Koso apa ya, kalau nggak salah itu kurang lebih 270 sampai 300.000. Oke, lalu ini porting. Nah, untuk porting in X itu ukurannya 2729. Biaya porting berapa, Bang? Biaya porting kisaran 350 sampai 500.000. Kalau di JRT berapa, Bang? Ya 450 lah ya kalau nggak salah. Oke, untuk rasio bro, untuk rasio gigi 1 14:31, gigi 2 bisa lo pakai 15:24, gigi 3 lo bisa pakai 19:25. Untuk gigi 4-nya 21:23. Untuk gigi 5 22:21. Nah, terakhir gigi 6-nya 23:20. Nah, di sini ada 3 merek rasio racing ya, produk rasio racing. Yang pertama Yeyepang ya. Yeyepang harganya berkisar di 2.300.000 sampai 2.400.000 karena barangnya langka, mungkin gue rasa lebih mahal dari yang gue sebutin itu ya. Cuma buat patokan harga normalnya kemarin sekitaran segitu. Terus untuk Moto One itu sekitar 1.9 sampai 2 juta kisaran itu. Nah, produk yang terbaru nih juga yang tersedia di JRT, di Airpad Speed Shop, itu ada produk SND bro, SND 1,7 sampai 1,8 ya. Nah, ini yang terakhir dan juga penting dan perlu diperhatikan sekali ya, untuk spek dan penggantian part yang gue sebutin tadi. Final gearnya, final gear 1224. Nah, gear depan itu 12, harga ya kisaran 80 sampai 90.000. Terus 24 gear belakang itu sekitar ya 160.000 165 lah gitu. Jasa bongkar pasang, jasa pengerjaan itu antara 150 sampai dengan 200.000. Jadi segitu dulu ya bro video dari gua tentang Satria Evo Porting 155.